Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau bahas lagi tentang induksi matematika. Kalau sebelumnya tentang induksi matematika berupa deret bilangan, kali ini induksi matematika berupa pertidaksamaan. Caranya tetap sama, ada 3 langkah, tapi bedanya di langkah dasar ya. Kalau di langkah dasar kali ini pakai syarat, jadi kita masukkan n-nya itu sama dengan angka terkecil dari syarat tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan berikut. Buktikan 4n kurang dari 2 pangkat n untuk n besar sama dengan 5. Ya, sekarang kita punya soal yang ada syaratnya, yaitu n harus lebih besar sama dengan 5. Berarti langkah dasarnya nanti bukan n sama dengan 1, tapi n sama dengan 5, karena angka paling kecil di sini adalah 5. Untuk n sama dengan 5, maka 4n kurang dari 2 pangkat n. 4 kali 5 kurang dari 2 pangkat 5. 4 kali 5, 20. Kurang dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Paham ya cara mengalikannya? 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2, 16 dikali 2, 32. Apakah pernyataan ini bernilai benar? Apakah benar 20 itu kurang dari 32? Benar ya, 20 memang lebih kecil dari 32, maka pernyataan pertama ini bernilai benar. Selanjutnya untuk langkah induksi. Untuk n sama dengan K. 4n kurang dari 2 pangkat n. Ganti jadi K. 4K kurang dari 2 pangkat K. Ini dianggap benar. Langkah kedua ini termasuk hipotesis induksi ya, karena kita asumsikan benar. Hipotesis. Dan langkah yang terakhir adalah langkah induksi untuk n sama dengan K ditambah 1. Maka 4 n-nya ganti jadi K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Oke, ini yang mau dibuktikan. Ya, inilah yang mau kita buktikan. Untuk cara membuktikannya seperti ini, kita berangkat dari ruas kiri untuk menghasilkan ruas yang kanan. Oke, kita tulis kembali ruas kirinya, yaitu 4 dikali K tambah 1. Sama dengan, kita kali masuk. 4 kali K, 4K, ditambah 4 kali 1, 4. Selanjutnya kita pakai tanda kurang dari. 4K itu lebih kecil dari 2 pangkat K. Kita lihat lagi hipotesis D untuk n sama dengan K. 4K lebih kecil dari 2 pangkat K. Ini bernilai benar, berarti kita bisa pakai langkah yang kedua ini ya. Langkah hipotesis namanya. 4K lebih kecil dari 2 pangkat K, maka 4K saya ganti menjadi 2 pangkat K ditambah 4. Di sini kita tulis alasannya diganti menjadi 2 pangkat K karena hipotesis. Selanjutnya, 2 pangkat K tetap 2 pangkat K ditambah 4. Saya ganti lagi menjadi 4K. Kenapa? Karena 4 pasti lebih kecil dari 4K. Kalau tidak percaya, kita bisa buktikan dulu. Apakah benar 4
lebih kecil dari 4K. 4 lebih kecil dari 4, K-nya ganti jadi 5. 4 lebih kecil dari 4 kali 5, 20. Benar ya, 4 lebih kecil dari 20. Makanya kita bisa pakai langkah ini. Ditulis lagi di sampingnya alasannya, yaitu karena 4 lebih kecil dari 4K. Selanjutnya 2 pangkat K ditambah 4K sama lagi dengan hipotesis tadi. Artinya 4K bisa saya ganti lagi jadi 2 pangkat K. Paham ya? Ini alasannya juga karena hipotesis. Selanjutnya 2 pangkat K di sini berulang sebanyak 2 kali. Maka saya tulis 2 dikali 2 pangkat K. Begini ya, misalkan 2 pangkat K-nya ada 3 kali ditambah 2 pangkat K. Saya bisa tulis 3 dikali 2 pangkat K. Kenapa? Karena 2 pangkat K-nya ini berulang sebanyak 3 kali. Nah, di soal ini 2 pangkat K-nya berulang sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 2 pangkat K. Selanjutnya 2 di sini kan berpangkat 1 ya, tapi tidak tertulis. Ada sifat dari eksponen yang sudah kita pelajari di kelas 10. Kalau A pangkat M dikali A pangkat N, jika basisnya sama-sama A, maka pangkatnya ditambah kalau dia perkalian. Jadi A pangkat M tambah N. Sudah ingat ya? Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Sama dengan yang ini, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K, sama-sama 2. Maka pangkatnya ditambah. 2 pangkat 1 tambah K. Atau bisa saya balik, 2 pangkat K tambah 1. Bolehkah dibalik? Tentu saja boleh ya, karena 1 ditambah 2 dengan 2 ditambah 1 hasilnya sama. Jadi ini juga bisa dibalik. Jadi sudah kita dapat 2 pangkat K tambah 1. Apakah sama dengan ruas kanan yang tadi? Ternyata sama ya. Jadi terbukti kalau 4 dikali K tambah 1 itu lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Ini bernilai benar. Oke, selesai. Semoga kalian paham sama penjelasan aku ini. Itulah tadi penjelasan dari aku. Semoga adik-adik semua paham ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.